Pada pembahasan kali ini kita akan membahas Fibonacci untuk part 2. Pada part 1 kita telah membahas bagaimana cara menggunakan Fibonacci untuk menentukan take profit dan mengetahui akhir tren. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mendapatkan entry pucuk dengan Fibonacci? Nah, ini yang perlu kita ketahui, bahwa untuk mendapatkan entry pucuk kita harus memahami penarikan pada pullback. Jadi kita mengikuti tren, lalu kita mencari pullback untuk mendapatkan ujung-ujung entry. Lalu apa yang kita perlukan? Yang kita perlukan yaitu menggunakan multi time frame. Sehingga sinyal yang kita dapatkan bukan sinyal fake, yang dimana kita akan mengalami kerugian. Time frame yang penting itu ada weekly, daily, H4, H1, M15, M5, dan M1. Kita perlu kombinasikan minimal 3 time frame. Seperti ketika kita mendapatkan sinyal pada weekly, maka kita harus melihat daily dan H4, dan di sana di H4 lah kita akan entry. Daily pasangannya dengan H4 dan H1, H4 pasangannya dengan H1 dan M15, dan begitu pun seterusnya. Mari kita masuk ke syarat-syarat setup entry di pucuk. Ya, syarat pertama yaitu di time frame paling besar, yaitu time frame 1, kita perlu mencari yang namanya momentum pada Bollinger Band untuk mendapatkan sinyal buy atau sinyal sell. Lalu, pada time frame yang kedua, kita perlu menarik Fibonacci bila terdapat dominant break dan candle break pada area dekat-dekat ujung. Kalau misalkan terlalu jauh, kita akan turun lagi ke time frame 3. Dan pastikan di time frame 2 kita bisa menemukan supply demand atau SNR, support dan resistance. Bila tidak kita temukan atau tidak bisa kita tarik Fibonacci, kita turun ke time frame 3. Syarat ketiga yaitu time frame paling kecil, kita bisa melakukan penarikan Fibonacci dengan dominant break ataupun candle break, dan pastikan juga ada pendukung area support dan resistance atau supply and demand. Jadi time frame 2 dan time frame 3 ini saling melengkapi ya. Seperti itu, saling menggantikan dan saling melengkapi. Kuncinya yaitu di time frame nomor 1, yaitu terdapat sinyal buy atau sinyal sell. Pertama, kita perlu memasang indikator Bollinger Band tanpa mengganti setting apapun. Lalu kita pasang EMA 50. Ya. Jadi pasang EMA 50, kita edit. Mari kita lihat contoh setup yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan entry-entry di pucuk. Pertama, kita mengambil contoh pada Apple. Kemudian kita mencari sinyal. Sinyal apa? Tadi kita sudah bahas, yaitu momentum. Momentum buy atau momentum sell. Jadi momentum itu adalah sinyal kenaikan atau sinyal penurunan ya. Bagi teman-teman yang belum menonton video tentang Bollinger Band dan belum mengerti apa itu momentum, coba tonton dulu ya. Jadi pertama, kita bisa mengetahui di sini bisa kita lihat terdapat ada 1 candle momentum, kemudian 2 candle momentum, 3 candle momentum, 4 candle momentum. Kalau setup sebelumnya kita bisa langsung ambil buy ya. Tapi kalau misalkan mau mendapatkan entry pucuk, kita tunggu. Kemudian kita turun atau ke time frame kedua, weekly. Ya tadi kan syaratnya di weekly itu ada penarikan Fibo, dominant break atau candle break bila masih dekat di area atas ya. Kayak gini. Di sini kita bisa melihat kita tidak menemukan candle break dekat, tapi ada di ujung yang dimana kita menarikan Fibo pasti jauh di bawah. Maka kita turun lagi ke area time frame 3. Tapi kita mendapatkan di sini ada supply and demand. Ya, supply and demand itu adalah ketika ada candle hijau naik lalu ada 1 candle merah. Nah, itu supply demand. Lalu kemudian dilanjutkan lagi candle hijau. Di sini namanya rally based rally ya, atau drop based drop. Ya, di sini kita bisa lihat di sini ada supply demand. Kita turun lagi ke time frame yang paling kecil. Nah, di time frame paling kecil kita perlu mencari yang namanya dominant break atau candle break. Di sini bisa kita lihat kita tidak menemukan yang namanya dominant break. Lalu kita perlu mencari candle break. Kita tanda dulu area warna candle merah yang paling dekat dari area atas. Di sini kan satu daerah ya. Jadi kita cari candle merah yang di luar di sini. Ya. Di sini
Lalu candle mana yang tembus area ini? Nah, ini ada satu candle merah tembus ya. Jadi kita bisa tarik Fibonacci hingga ujung sini, case-nya kita tarik sampai batang. Ya, bisa kita lihat di sini area TP2 dan kita pastikan kita dapat ujung di entry. Kenapa bisa ini valid? Karena tadi didukung di time frame kedua weekly terdapat supply and demand. Ya, di sini juga terdapat, bisa dilihat ada resistance ya. Di sini ada resistance. Ya, di sini tuh kita lihat naik terus dia turun. Di sini kan berarti ada resistance juga nih. Ya. Jadi di sini adalah salah satu sinyal yang paling kuat untuk mengambil buy. Lalu di mana posisi stop loss? Stop loss kita kasih jarak sedikit aja ya, di sini misalkan. Itu contoh untuk case buy. Lalu kita perlu mempelajari juga setup sell ya. Jadi bagi teman-teman untuk memahami di mana sih area-area yang bisa kita manfaatkan untuk pembalikan arah bagi yang main saham kayak gitu ya. Atau kalau misalkan teman-teman ada trading di tempat-tempat lain juga bisa dimanfaatkan. Jadi kita ini untuk tujuan belajar. Kita masuk ke NZD CAD ya. Di sini seperti biasa kita cari momentum di time frame 1. Time frame satunya untuk case kali ini itu weekly. Ya, di sini kita bisa lihat terdapat momentum 1, 2, lalu 3. Kalau kita hanya belajar Bollinger Band, kita bisa tunggu sampai mid BB atau ke top BB ya. Tapi kan terkadang belum sampai udah balik arah. Nah, disinilah fungsi dari Fibonacci untuk mendapatkan teknik entry pucuk. Jadi kemudian kita tanda, kemudian turun satu time frame ke bawah. Kita tidak mendapatkan adanya dominant break, tapi kita dapat CB di sini, tapi udah terlalu jauh sinyalnya. Maka kita turun lagi ke time frame ketiga, yaitu H4. Nah, di time frame ke H4 ini kita temukan CB karena dominant break tidak terbentuk di sini, tapi dua candle sudah tembus. Kita ingat kembali bahwa syarat dominant break itu minimal ditembus oleh 3 candle ya. Maka kita mendapatkan CB. Lalu kita tanda area CB-nya di sini yang paling dekat ya, candle hijau sebelum area dari yang paling bawah. Berarti kita dapat di sini nih. Nah, dari situ kita bisa tarik Fibonacci. Nah, jadi untuk mendapatkan entry pucuk kita perlu di TP2 ya. Ingat di TP2 bukan di TP1, bukan di complete cycle. Nah, di sini kita tidak menemukan adanya SNR ataupun SND ya, tapi SND-nya ada di atas. Jadi kita boleh lebarkan lagi penarikan Fibo ke candle yang berikutnya. Nah, di sini. Nah, ini pas ya, di sini ada area pucuk dari 4. Nah, di sini ini ada SNR ya. Jadi dia lagi naik, mantul lagi kembali ke bawah. Nah, ini pas banget. Di sini juga ada SND nih, lagi ada merah, lalu ada hijau satu, terus turun lagi merah. Ya, di sini berarti ada SND juga. Nah, bisa kita lihat, jadi candle berikutnya itu dia bakal naik menyentuh sampai TP2 setelah dikonfirm tadi juga oleh adanya SNR atau SND. Lalu bisa kita lihat di sini pucuk, lalu kembali lagi turun ke bawah. Nah, ini sangat powerful ya setup ini. Apakah ini bisa digunakan lagi selain momentum? Bisa, ketika dia menembus swing yang paling bawah lagi. Jadi maksudnya gimana? Ya cukup kita cari sinyal lagi. Setelah dia turun kembali ke time frame 1 weekly, dia tembus. Ya di sini dia tembus ke swing paling bawah, ditembus lagi. Nah, di sini berarti kan kita bisa tanda lagi nih, walaupun bukan momentum. Nah, ini case yang cukup agak berbeda karena di time frame yang daily-nya atau time frame kedua kita sudah bisa menemukan dominant break. Ya, kita tanda candle paling bawah. Nah, ini 1, 2, 3, candle ketiga tembus, minimal kan lebih dari 2 ya. Berarti di sini dominant break. Bisa kita tarik sampai ekor, sampai batang. Nah, di sini area TP2. Kemudian ada apa lagi? Di sini juga ada resistance. Ya, bisa dilihat di sini naik lalu kembali. Pas banget di sini ujung kita dapat entry pucuk lagi untuk sell.